Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Pasti baik kan? Sebentar kita akan memulai ibadah skala minggu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau saat ini kami boleh beribadah sekolah minggu. Ya Tuhan, berkati kami yang ada di rumah maupun yang tadi beribadah di gereja. Terima kasih Yesus untuk setiap berkat yang Engkau berikan. Kami akan memulai ibadah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan menyanyikan satu lagu, I Love You Jesus. Pakai gerakan ya. Sudah mulai bersemangat? Aku tresna Yesus, jero banget. Aku tresna Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Sekali lagi, I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Yeay! Oke, lagu kedua kita mau nyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lompat lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus,
Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau lebih sungguh-sungguh. Kita nyanyikan lagu Oh Alangkah. Dalam kekayaan, hikmat, dan pengetahuan, Allah sungguh tak terselidiki dan tak terselami. Keputusan dan jalannya, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selamanya. Hanya Engkau, Yesusku. Kita mau lebih sungguh-sungguh ya. Oh alangkah dalam kekayaan, hikmat, dan pengetahuan, Allah sungguh tak terselidiki dan tak terselami. Keputusan dan jalannya, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selamanya. Hanya Engkau, Yesusku. Shalom adik-adik. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan pada hari ini. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kembali kami anak-anak Engkau datang kepadamu ya Bapa. Terima kasih kalau kami sudah menaikkan setiap pujian kami. Biarlah setiap puji-pujian kami Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan suara Tuhan. Tuhan, biarlah kami boleh menjadi mempunyai hati yang senantiasa berserah dan bersandar kepada Tuhan, dan mempunyai telinga yang senantiasa dengar-dengaran akan suara Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati hamba Engkau yang akan menjadi saluran berkat buat kami, menjadi saluran berkat buat anak-anak kami. Biarlah langkah anak-anak kami senantiasa diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar suara Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak. Hari ini jumpa lagi dengan Ibu Asti. Kita akan belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Judul firman Tuhan hari ini adalah burung gagak yang membawa makanan. Ada seorang nabi bernama Elia. Nabi Elia sangat mengasihi Tuhan. Dia taat pada Tuhan. Pada waktu itu yang menjadi raja di Israel adalah Ahab. Raja Ahab tidak percaya pada Tuhan. Raja Ahab dan istrinya menyembah
patung-patung dan berhala-berhala, sehingga membawa bangsa Israel juga ikut menyembah patung dan berhala-berhala. Kemudian karena Raja Ahab tidak percaya pada Tuhan, Tuhan menghukum mereka. Tuhan menyampaikan kepada Nabi Elia supaya dia datang ke tempat Raja Ahab dan menyampaikan bahwa akan terjadi kekeringan, akan lama tidak turun hujan. Kemudian karena Nabi Elia taat pada Tuhan, dia datang kepada Raja Ahab. Kemudian sampai di depan Raja Ahab, dia mengatakan, Tuhan berfirman, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun dan hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Wah, Raja Ahab mendengar itu sangat marah. Dia mengusir Nabi Elia. Dia katakan, pergi. Kemudian Nabi Elia pergi. Tuhan berfirman pada Nabi Elia, pergilah kamu ke tepi sungai Kerit. Bersembunyilah di sana. Nabi Elia taat, dia pergi ke tepi sungai Kerit. Anak-anak tahu kenapa Tuhan menyuruh Nabi Elia bersembunyi? Karena Raja Ahab begitu marah. Apa yang dikatakan oleh Nabi Elia tentang firman Tuhan yang menyatakan akan terjadi kekeringan, tidak ada hujan, itu betul anak-anak. Sampai lama tidak turun hujan, rumput-rumput jadi kering, tanaman-tanaman kering, air sulit didapatkan. Kemudian Raja Ahab dan penduduk Israel itu berteriak-teriak minta pada patung dan berhala-berhala, minta hujan, minta hujan. Tetapi apakah patung itu bisa memberikan hujan? Tidak bisa. Yang bisa memberikan hujan hanya Tuhan Allah. Iya, makanya kita harus menyembah Tuhan Allah saja, karena hanya Tuhan yang patut kita sembah. Wah, Raja Ahab terus meminta pada berhala-berhala itu untuk turun hujan, supaya turun hujan. Tidak bisa. Raja Ahab memerintahkan tentara-tentaranya, cari Elia, tangkap dia, bawa dia kemari. Ini gara-gara Nabi Elia itu sampai tidak turun hujan. Tentara-tentara itu pergi mencari Nabi Elia, tetapi tidak menemukannya. Anak-anak tahu Nabi Elia di mana? Ya, Nabi Elia ada di tepi sungai Kerit. Ya, dia taat. Tuhan menyuruh dia pergi ke sungai Kerit. Dia pergi ke sungai Kerit. Di tepi sungai Kerit, Nabi Elia bisa minum air dari sungai Kerit itu. Tetapi di sana tidak ada pasar, tidak ada rumah makan. Terus Nabi Elia makan dari mana ya? Oh, Tuhan juga berfirman, aku akan memerintahkan burung-burung gagak untuk membawa makanan bagi kamu, kata Tuhan. Jadi burung-burung gagak itu Tuhan perintahkan untuk membawa makanan bagi Nabi Elia. Anak-anak tahu burung gagak itu yang seperti apa? Biasanya warnanya hitam. Kemudian suaranya kwak, kwak. Burungnya agak besar, paruhnya kuat. Burung gagak itu makannya daging.
Biasanya dia mencari makanan. Setelah dia mendapatkan makanan, dengan paruhnya yang kuat itu, dia terbang membawa makanan itu ke sarangnya. Kemudian dia makan di sana. Nah, burung gagak itulah yang Tuhan perintahkan untuk membawakan Nabi Elia makanan. Setiap pagi dan petang, burung gagak itu datang membawa makanan bagi Nabi Elia. Sehingga Nabi Elia tidak kelaparan. Iya, Tuhan kita keren. Luar biasa. Tuhan itu sanggup memberikan apa yang dibutuhkan Nabi Elia. Begitu juga dengan kehidupan kita. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu perkasa. Tuhan sanggup mencukupkan segala apa yang kita butuhkan. Kalau Nabi Elia diberikan makan oleh burung gagak, kemudian setelah diberikan makan, Nabi Elia mengucap syukur pada Tuhan, kemudian makan. Begitu juga dengan kita. Sebelum makan, kita harus mengucap syukur karena Tuhan sudah memelihara kita melalui papa mama, sehingga setiap hari kita bisa makan, bisa minum. Puji Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang perkasa. Itulah Tuhan yang harus kita sembah, harus kita puji. Ayat hafalannya adalah dari Mazmur 150 ayat 2a. Ayat hafalannya bunyinya, pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Sekali lagi, Mazmur 150 ayat 2a. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Mazmur 150 ayat 2a. Begitulah anak-anak firman Tuhan pada hari ini. Tentang apa tadi? Tentang burung gagak yang membawa makanan. Untuk siapa? Untuk Nabi Elia. Jadi, kalau Tuhan sudah memelihara, memberkati Nabi Elia dengan makanan, begitu juga Tuhan sudah memberkati kita dengan makanan melalui papa, mama. Kita harus bersyukur. Kita ulangi sekali lagi ayat hafalannya. Mazmur 150 ayat 2a. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Mazmur 150 ayat 2a. Ya, firman Tuhan sampai di sini, kita akan berdoa. Ayo anak-anak, angkat tangan, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau pada hari ini Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Kami percaya padamu, anak-anak juga percaya kepadamu bahwa Engkau luar biasa, Engkau maha kuasa. Terima kasih Bapa, Kau memberkati anak-anak dengan kuat dan sehat, dengan hikmat-Mu. Engkau juga memberkati mama papa dalam pekerjaannya. Engkau memberkati mama papa dengan kuat dan sehat. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
kasih